Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna hadirun rahmatullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asydaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Nurul Muhajirin ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Isya dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih pula. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki malam ke-7. Insyaallah berarti ibadah puasa kita sudah menyelesaikan 6 hari. Tentu kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah puasa kita dan rangkaian ibadah puasa kita dan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah dan diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal mukaddimah tadi saya bacakan dasar ya. Tentu satu dasar itu saja sebagai dasarnya para mubalik. Cuma caranya menafsirkan terserah dia, mau ke kanan ke kiri tergantung pemahaman kita ya. Sebagaimana tadi yang saya bacakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kita ini semua orang-orang yang beriman, khususnya yang datang di masjid ini karena kita sadar bahwa setelah kita berpuasa insyaallah kita lanjutkan ada rangkaian ibadah puasa kita. Jadi namun demikian Allah menegaskan kepada kita dalam ayat itu, berpuasalah kamu sebagaimana puasanya orang-orang sebelum kamu ya, maksudnya orang-orang terdahulu sebelum kita. Kalau kita buka sejarah ya, kalau kita sebagai guru agama, pokoknya agama, kita buka sejarah bahwasanya bahwa puasanya sebelum kita ini
puasa orang-orang terdahulu, di antaranya puasanya Nabi Daud itu selang-selingan. Kalau selang-selingan, satu hari ini hari puasa, besok tidak, lusa lagi puasa, dan seterusnya tidak. Jadi selama 12 bulan, 6 bulan berpuasa, 6 bulan tidak. Itu puasanya Nabi Daud. Jadi kalau mau ikut ke sana puasa, ya silakan, tidak ada larangan, sesuai kemampuan kita. Kemudian puasanya Nabi Idris itu setiap hari, terus menerus. Apakah hal ini kita mampu? Makanya dengan datangnya Nabi Idris, maka digantilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan puasanya 1 tahun Nabi Idris, maka diganti Nabi Muhammad menjadi 1 bulan. Jadi 1 bulan ini tanpa mengurangi nilai pahalanya. Kalau Nabi Daud tadi 6 bulan puasanya, sama pahalanya 31 bulan. Kemudian Nabi Idris 1 tahun terus menerus, sama pahalanya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aniskur billah, bersyukurlah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah berarti kita bersyukur pada diri sendiri yang tadinya kita mampu, sekarang itu 1 bulan kita mampu. Kemudian dilanjutkan kata syukur itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan apa yang kita inginkan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak bersyukur, maka berarti kita kufur dari nikmat Allah. Oleh karena itu, dengan berpuasa 1 bulan, kita bersyukur sambil kita nikmati puasa kita, karena puasa itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, mudah-mudahan kita ini setelah kita berpuasa, kata Allah, mudah-mudahan kamu, kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, itu ada ketaatan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu ada 2. Yang pertama, meningkatkan kewajiban yang sudah diwajibkan, ya seperti sholat 5 waktu sehari semalam itu sudah ditetapkan, puasa Ramadan sudah ditetapkan, kemudian mengeluarkan zakat sudah ditetapkan, zakat fitrah yang saya maksud. Adapun zakat yang lain, zakat harta, ya sesuai dengan kelebihan harta. Kalau hartanya lebih, ya wajib. Kalau tidak, ya tidak diwajibkan. Oleh karena itu, kepada kita semua, yang wajib ini, yang sunnah ini perlu diperhatikan. Karena ada yang muakkad, ada ghair muakkad. Ya, yang muakkad itu yang sunnah, ya seperti sholat 5 waktu. Ada yang menyertai sholat 5 waktu itu 2 rakaat sebelum subuh, di mana dilaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu pahalanya lebih besar daripada gunung dan lautan yang ada di sekitar kita. Bukan main pahalanya, ya. Jadi oleh karena itu, sebelum kita sholat subuh, ya kalau laki-laki ada waktu, tapi kalau perempuan sibuk sehingga kadang terlambat. Sekalipun terlambat, sebelum sholat subuh itu didahului dulu sholat qabliyah sebelum subuh 2 rakaat, karena nilai pahalanya itu lebih tinggi daripada
dunia dan isinya dan lautan, itu pahalanya. Jadi oleh karena itu marilah kita amalkan. Itu sholat. Kemudian selanjutnya 4 rakaat sebelum sholat isya, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Jadi ini untuk apa semuanya? Ya, kita sholat wajib, kita dari kerja setelah bertakbiratul ihram Allahu Akbar. Kadang kita iming-iming masih ada sisa-sisa pemikiran kita dari pekerjaan yang ditinggalkan, apalagi ibu-ibu habis memasak, apakah kompornya kompor di belakang sudah dimatikan atau belum? Maka kehusuan di dalam sholat itu berkurang. Maka menambah kehusuan sholat kita dengan sholat sunat ini. Jadi oleh karena itu ya, kalau bisa ada waktu, tidak terburu-buru, marilah kita imbangi dengan sholat sunat qabliyah dan ba'diyah. Saya ulangi, sholat qabliyah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian ba'diyah 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, ya selesai 12 rakaat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang lain, tapi kita mengambil hikmah dari ayat yang saya bacakan tadi. Jadi dari ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada beberapa keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai pahala yang sebesar-besarnya tak terhingga. Tidak mengetahui, kita ini tidak mengetahui kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Dalam hadis kursi Allah berfirman bahwa orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, pahalanya itu untuknya, maksudnya Allah akan memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Jadi kita tidak perlu gelisah berapa pahala. Yang penting hati kita yakin bahwa puasa kita sesuai nawaitu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam berpuasa kita selalu menyertai niat yang ikhlas. Kalau niatnya baik, maka insya Allah akan diterima. Tetapi kalau niatnya karena sesuatu, itu tidak akan diterima. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Allah, barang siapa yang melakukan sesuatu harus disertai dengan niat. Kalau niatnya baik, maka insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya kalau niatnya tidak baik, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ganjaran selanjutnya atau pahala selanjutnya adalah bagi orang yang berpuasa. Puasa kita sudah mau masuk 7 hari. Tentu kita perbaiki niat kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan
dan mengharapkan ridhonya Allah, maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi oleh karena itu kita perbaiki niat dan kesungguhan kita. Memang betul-betul kita berpuasa penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah dan mencegah hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, setelah kita berpuasa pada siang harinya, pada malam harinya kita dianjurkan untuk sholat lain atau sholat tarawih. Ya, untuk melaksanakan sholat tarawih dipisahkan dengan sholat isya. Kenapa saya bilang dipisahkan? Maksudnya kalau sudah sholat isya, sholat sunat ba'diyah, ya, sesudah isya 2 rakaat. Jangan langsung sholat tarawih. Itu berarti rangkaian sholat isya belum selesai dan tidak bisa langsung sambung. Jadi itu saya ingatkan diri saya dan kita seluruh jamaah. Kita selesaikan, jadi urusan sholat wajib selesai. Sekarang sholat lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan puasa dalam hal ini setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian mulai sholat malam yaitu sholat tarawih, karena masih ada di antara kita belum bisa membedakan sholat lain dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu bangun dan tidur sepertiga malam, sedangkan sholat lain itu mulai sholat tarawih, mulai setelah ba'da isya dan seterusnya, tidak pernah tidur. Itu namanya sholat dan niatnya sholat tarawih. Dan setelah kita sholat tarawih, kalau saya tidak salah di sini 8 ya, 8, kita lanjutkan dengan sholat witir. Banyak di antara saya datangi ceramah sudah memberi salam sholat tarawih langsung pulang. Kenapa pulang? Nanti saya sambung di rumah lain itu. Kalau saya sambung di rumah, nilai pahalanya cuma 1, kemudian tidak sama-sama imam lain ya. Mungkin dia sambung dengan sholat tahajud, wah itu sudah tidak benar ya. Sholat tahajud lain, bangun dari tidur, sedangkan kita ini sholat malam ini, sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu langsung ditutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Mungkin di masjid ini 3 rakaat dipimpin oleh imam, sama-sama dapat nilai 27 derajat. Jadi setelah itu pulang, mau istirahat, mau lanjutkan buka dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau langsung pulang sayang, tidak, karena sholat tarawih itu hanya bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan Ramadan. Yang ada di luar bulan Ramadan itu ya hanya sholat tahajud, ya, sholat tahajud itu sudah ada dasarnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa ayat asakarobuka maqamam mahmudah. Bangunlah pada sepertiga malam, itu anjuran. Jadi keliru saya tidak katakan salah, tapi keliru, tidak nyambung. Jadi oleh karena itu inilah gunanya kita tausiah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kepada kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini kita saling introspeksi, saling memberi informasi.
Ya kalau salah ya diperbaiki, kalau benar ditingkatkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sangat terbatas, tentu kita mengambil titik kesimpulan dalam ceramah ini adalah marilah kita di dalam berpuasa ini selalu memperbaharui niat kita. Dengan memperbaharui niat kita, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya tidak sadar, nanti sadar lebih lain yang diniatkannya. Jadi oleh karena itu saling mengingatkan. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan, yakinlah bahwa Allah menerimanya. Dengan keyakinan itu maka insya Allah kita bertambah semangat di dalam berpuasa. Dengan berpuasa berarti kita sudah melaksanakan perintah dan kewajiban yang diberikan kepada Allah. Kemudian tentunya setelah bulan Ramadan kita melakukan puasa selama Ramadan. Ada namanya sholat sunat puasa Syawal 6 hari. Ini ada dua pendapat. Ada menurut ulama berturut-turut berpuasa dalam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan 6 hari berturut-turut. Itu pendapatnya orang-orang yang kuat, ya orang-orang saleh. Kalau kebetulan hari ketiga ada yang panggil makan kepala kambing, tidak puasa, batal puasanya 2 hari di belakang. Makanya saya tidak mengambil pendapat itu. Yang saya ambil ada pendapat kedua. Artinya sepanjang masih waktu Syawal selama 6 hari, ya kalau 2 hari kita berpuasa lalu hari ketiga dipanggil ya akikah, makan kepala kambing dan lain-lain, ya hargailah undangan, kita makan. Nanti besoknya lagi berpuasa. Sehingga dengan demikian kesempurnaan kita berpuasa di bulan Syawal itu tambah puasa Ramadan 30 hari sama indeksnya kita berpuasa puasanya Nabi Idris sepanjang 1 tahun dan lebih puasanya Nabi Daud selama 6 bulan. Itu terkafir semua. Jadi tidak ada kekurangannya. Saya kira demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum.